tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, telah dijelaskan bahwa peta jalan desa juga di Kabupaten Banyumas ada sebuah surat edaran dari Bupati
ya apa namanya, kalau enggak yang sudah lanjut usia, di atas 64 dia hidup sendirian kayak gitu. Maka kami selesaikan dengan itu. Ternyata memang ada penduduknya, jiwanya itu ada, dan dicek memang punya daftar. Nah, yang kedua adalah fasilitasi modal usaha bagi masyarakat miskin, baik dari BUMDes maupun dari perbankan. Nah, kenapa sang begini? Karena kan di dalam miskin itu kan ada yang penganggur, setengah penganggur, gitu. Kalau kategorinya ke Kementerian Sosial gitu ya. Terus di situ juga ada yang usia produktif dari mulai 15 tahun, mungkin dia masih baru tamat pendidikan SLTA gitu, dia apa namanya tidak cukup biaya, mungkin akhirnya oleh desa karena warganya miskin, ini perlu dikasih modal atau mungkin apa namanya suruh mengikuti sebuah pelatihan ke BLK, ataupun nanti desa itu memfasilitasi ada kursus yang remaja yang suka kursus ingin menjahit itu lumayan loh Mbak Tias, karena apa, minimal itu 10.000 loh, memperbaiki sana kalau saat di kota itu ya cuma mermakna 10.000. Nah, seperti itu ya Kang Deddy, mungkin sama lah ya di Pangandaran juga sama lah gitu. Itu kan sangat mudah, tapi kadang-kadang kita belum kebuka situ. Nah, berikutnya adalah untuk peka yang masih usia produktif gitu, mungkin ada yang penjual keinginan kayak bertani, mungkin ya anggota KWT gitu, kan sesuai dengan model-model ketahanan pangan. Nah, potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa. Nah, potensinya kan dia punya data kemiskinan, ada kelompok UMKM, ada di desa itu dia punya marketplace gitu ya. Itu udah berkembang. Jadi ini yang potensi dan ini adalah sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Yang tahu persis adalah PLD sama pemerintah daerah, juga pendamping desa. Ini harus paham. Kita sudah seberapa tahun Om Gamal, udah 5 tahun ya kita dampingi desa itu nggak pindah-pindah kan gitu, jadi hafal gitu. Apalagi Mbak Tias mau tahun ke-6 gitu. Nah, di situ nanti ketahuan ternyata potensi untuk menyelesaikan yang tadi, yang permasalahan itu bisa dengan cara itu. Nah, terus rancangan program dan garis miring atau pembangunan desa. Nah, ternyata ini rancangan program inilah yang nanti untuk menyelesaikan masuk ke belanja desa. Datanya itu di Siskudes. Oh, ternyata yang data ini masuk di kenapa di bidang 5? Itu kan kalau untuk penyelesaian BLT kan bidang 5, keadaan mendesak. Nah, yang kedua untuk menyelesaikan tadi yang fasilitasi modal, bidang 4 subbidang dukungan penanaman modal, kegiatan pendampingan
Ini dalam hal terdapat ketidaksesuaian kan antara rekomendasi yang muncul dalam dashboard SDGs rekomendasi kayak apa? Karena apa? 1 sampai 5 ini kan minimal yang harus dipenuhi dalam membuat peta jalan desa. Maka ini harus dipenuhi. Nah, tentang tadi di capaian misalnya misi estimnya misal gitu ya, dikatakan anomali oleh Kang Deddy, ada gitu ya. Tapi di rekomendasi ada. Ya yang tapi ternyata kan di rekomendasi muncul. Nah, tentunya di capaian SDGs itu kita lihat itu di data di tahun berapa, di semester berapa, nanti kan di semester 1 ini tahun 2022 itu. Kalau ada update pasti akan berubah. Berarti kalau gitu peta jalan isi desa itu tiap 6 bulan sekali ada sebuah apa bahasanya kita itu ada perubahan, iya, karena perintah seperti itu. Karena di dalam 6 bulan sekali itu untuk bisa menolong desa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa sesuai dengan capaian dan rekomendasi. Ya, kemarin disampaikan Pak sama Gamal juga kalau ini kok 0, kok ini NA, ya kita runut. Seperti tadi yang kemiskinan itu satuannya jiwa. Nah, di satuan jiwa itu pasti otomatis maksudnya di kuesioner individu kan Deddy. Kita lihat bareng-bareng. Yang kalau kemiskinan kemudian disebutkan bahwa label inklusifan dituntun berdasarkan penghasilan. Seperti itu kan Deddy, moga-moga bisa sedikit membuka gitu ya. Kalau banyak kan repot, mending sedikit dulu gitu kan. Karena kalau sedikit nanti kan Deddy juga mau belajar gitu. Begitu kan Deddy? Hatur nuhun. Iya, Kang Deddy,
masih bergabung dengan kami. Gimana, bisa diterima? Iya, atau bisa kita tambahkan ya, intinya Iya. bahwa iya Kang Dedi. Dibuka aja, Kang. Unmute. Langsung. Kang Dedi sudah dibuka. Belum. Ya. Oke. Ya. Betul, itu kalau misalkan terjadi data reguler gitu kan. Nah, jadi tapi mohon maaf ini, saya tidak bermaksud membantah apa yang disampaikan oleh Kang Iman sama sekali. Tetapi ini kan juga terjadi di lapangan. Betul, sebagaimana pasal 12 Permendes itu kan prasanya adalah kondisi objektif pencapaian SDGs. Artinya kan objektif itu kan sesuai dengan kenyataan. Gitu loh. Nah, makanya yang saya tanyakan, jika ternyata gitu kan antara kenyataan dengan data di dashboard itu ada ketidaksesuaian, nah solusinya seperti apa gitu kan. Seperti tadi saya contohkan gitu kan, di desa saya itu clear Kabupaten Pangandaran itu tidak ada yang masuk miskin ekstrim. Tetapi ternyata di dashboard desa saya tiba-tiba muncul data miskin ekstrim, bahkan totalnya itu 1.700. Dalam rekomendasi yang harus diselesaikan itu sekitar 570 sekian dalam 2023. Ini kan menjadi beban pikiran bagi kami di desa. Mengikuti rekomendasi KPN-nya juga tidak ada, tidak mengikuti ini sudah direkomendasikan. Nah, maksud saya solusinya ini seperti apa? Saya sudah mencoba. Oke, Kang Dedi. Oke. Siap, terima kasih. Jadi gini, sama Kang Dedi, data-data yang ada gitu ya, nanti dimasukkan dalam peta yang tadi saya buat gitu ya. Nanti akan ketemu sebuah permasalahan dan solusinya di situ. Karena kalau namanya miskin ekstrim tentunya kan punya standar bagaimana penyelesaian. Tadi yang saya sampaikan adalah umur, ada kekhususan gitu. Nah di situ Pak Kakak Dedi, yang bisa kita lakukan kalau kita mau bicara tentang kondisi di lapangan. Itu menjadi guide-nya kita, kekhususan daripada kasus yang akan kita tangani, kemiskinan yang dari capaiannya itu 0, ternyata direkomendasinya sampai misalkan ratusan. Nah, kenapa sifat daripada nanti dalam penyelesaian di kemiskinan ekstrim itu kan ya seingat kita gitu ya, di dalam yang Perpres itu ya nomor 4 tahun 2022 itu kan nanti ada sebuah keputusan bupati yang akan sampai ke BNBA-nya. Kalau ini kan memang tata aturannya membuat petanya jadi seperti ini gitu Pak Dedi. Jadi saya tidak bisa keluar dari itu. Minimal kita penuhi lah sisa yang lain adalah menjadi subsidiaritas kita sebagai pemerintah desa, sebagai tenaga pendamping gitu ya, dan OPD yang lain, agar apa yang menjadi sebuah capaian itu bisa terselesaikan. Begitu Pak Di. Luar biasa. Materi hari ini memang puncaknya dari proses penyusunan peta jalan SDGs. Karena apa? Karena disinilah nanti kita akan menganalisis hasil dari migrasi data yang sudah kita unduh di dashboard SDGs untuk kita masukkan dalam
kira-kira itu bisa dibilang quorumnya itu gimana ya? Apakah Iya. itu sudah memungkinkan dibuat untuk Bisa kami membaca terima. dari rekomendasi apapun yang ada di dashboard SDGs? Terima Ya. kasih. Bisa kami Terima kasih terima. Mas Arif. Nggih, lanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat pertanyaannya Kang Dedi tadi itu seperti yang kami temui di desa dampingan kami. Jadi data miskin ekstrim itu muncul di beberapa desa muncul, dan itu oleh pemerintah desa dicek. Orang-orang miskin ekstrim ini siapa, tinggal di mana, dicek datanya. Ternyata mereka masuk miskin ekstrim itu karena kebanyakan penghasilannya kosong, diisi nol. Kemudian jarak fasilitas di data keluarga itu, jarak fasilitas kesehatan, jarak fasilitas pendidikan itu juga diisi nol. Itu temuan kami. Akhirnya itu kami coba perbaiki kemarin. Memang sampai saat ini datanya belum berubah gitu ya. Tapi kami lihat memang kesalahan-kesalahan tidak diisinya penghasilan itu sangat berpengaruh dengan munculnya data miskin ekstrim. Jadi pemerintah desa sudah yakin bahwa ini nggak mungkin miskinnya orang kaya tapi miskin ekstrim, ternyata penghasilannya diisi nol oleh pendata. Makanya kemarin kita akhirnya kalau ada warga yang tahu, enumerator yang tahu, kira-kira lah daripada kosong nol gitu, udah diperbaiki saja, karena kemungkinan orangnya menolak untuk menyampaikan berapa penghasilannya. Oleh karena itu diisi nol. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Memang ini menjadi permasalahan kita bersama-sama, sehingga apa yang saya lakukan terhadap desa adalah rekomendasi itu di-download. Sudah di-download terus dicetak Pak Agus. Nah, dicetak itu dari ketahuan sebetulnya menjadi anomali itu siapa? Pernah Pak Agus kasus ada di desa ini, itu 2 orang masuk miskin ekstrim terus dicek. Itu kenapa coba? Sederhana, tidak memiliki kakak. Ternyata kakaknya itu adalah nempel
pada orang tuanya, tapi dia bilang nggak punya kakak gitu. Nah, ternyata setelah diselesaikan itu clear, tidak masuk ke situ. Jadi memang akhirnya gitu ya, Mbak Tias, Pak Agus dan seluruh warga Sampel Desa, kita jadi ngerti gitu apa yang menjadi apa namanya kuesioner-kuesioner yang isinya dari melalui individu sampai desa, titik-titik kritisnya yang menjadi kata disampaikan oleh Pak Agus. Titik kritisnya kalau misalnya ternyata penghasilan. Oh, berarti kalau penghasilan, berarti ini adalah menjadi kuncinya kita. Nah, sehingga untuk menyelesaikan itu, seperti tadi yang saya sampaikan di peta jalan institusi desa. Nah, selanjutnya adalah kalau belum berubah, itu mesti harus bertingkat, Pak Agus. Kalau di individu berubah, otomatis juga nanti di keluarga, RT dan desa juga berubah. Nah, ini yang apa namanya menyamakan data-data itu yang saling berjenjang dan saling mendukung ini, yang ini saya udah dibetulin kok tetap aja
permasalahan dan solusi dalam upaya tadi sudah saya jelaskan secara runut. Ada sebuah indikator kekhususan bagaimana untuk menyelesaikan target-target capaian yang dimaksud oleh desa harus diselesaikan. Begitu Mas Heri yang bisa saya sampaikan. Iya, nanti kita akan terus berkesinambungan untuk saling belajar. Selanjutnya ada Pak Alder Wentian, TPP dari Talaut. Dipersilahkan Pak. Ya, halo. Ya. Oh, siap. Selamat sore Om. Selamat sore. Ya, selamat sore Kang Iman. Iya, nanti aku ikut Manee gitu. Saya coba sharing dulu ya Kang Iman. Siap. Mungkin ini pertama saya harus mengapresiasi ruang ini. Itu pertama. Mbak Heri yang begitu bersemangat memandu kita dan teman-teman termasuk Kang Iman yang sampai hari ini tetap eksis dalam memberikan materi. Pertanyaan saya juga akan berulang di tempat ini bahwa bagaimana kita mau mensinergikan atau mengkolaborasikan ketika substansi data SDGs desa itu tidak terbaca, sementara merekomendasikan juga harus menoleh ke data IDM. Nah, itu persoalannya. Sementara data IDM itu sifatnya masih sangat makro, masih sangat umum, walaupun memang substansi dan lokus tujuan kegiatannya itu sudah terbaca. Tetapi kan dengan adanya data mikro, kita mendapatkan kekhususan bahwa terhadap kemiskinan ekstrim menunjuk kepada siapa penerimanya, itu yang belum terbaca. Nah, ini menjadi pergumulan kita bersama.
dan rekomendasi yang ada, walaupun itu secara total 18 SDGs-nya belum 100%. Belum. Walaupun cuma 5%, tapi kan minimal data itu udah ada kan? Ada. Ya. Ini kebetulan desa Pamijen itu di atas 45%-an semua capaian. Nah, itu masalahnya, Kang. Yakin bahwa itu betul gitu ya. Untuk meyakinkan, ya kita print, kita download, kita print. Ketahuan. Ternyata memang misal gitu, itu hasilnya memang menunjukkan ke arah nol, oh berarti data pada saat kita nginput itu yang diperbaiki. Tapi pada saat itu semua data sesuai gitu, kok masih nol, ya kita sampaikan. Karena kalau hal-hal semacam kalau udah ke teknis, berarti ada sebuah proses, ada sebuah deskripsi, ada sebuah materi yang dihasilkan, kita kasih ini loh bukti materialnya yang ada, kami sudah seperti ini kok datanya masih seperti ini yang kami dapatkan. Begitu ungkapan yang bisa saya sampaikan solusinya. Ayo kita perkuat seluruh apa yang kita sampaikan itu dengan data. Kata oleh beliau Pak Ivan adalah daulat data ada di desa. Dari mana desa itu mendapatkan datanya? Tentunya ada dari partisipatoris seluruh masyarakat yang ada di desa. Maka wajib bagi kita adalah mengedukasi diri, membimbing teman-teman saudara kita enumerator, begitu juga dengan admin. Begitu Mbak Tias yang bisa saya sampaikan. Moga-moga di sesi terakhir tentang peta generasi desa ini kita sudah bisa membuka, dan saya juga terima kasih atas kesempatannya diberikan oleh Mbak Tias. Kita saling share dan care bahwa tidak ada sesuatu yang begitu sempurna,
kecuali kita saling melengkapi atas kekurangan kita masing-masing. Terima kasih, Pak Tias. Iya, terima kasih Kang Iman, luar biasa menarik topik kita sore hari ini. Yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa data dasar menjadi kunci untuk kita menyusun perencanaan, baik perencanaan RKP, RPJM maupun dalam menyusun peta jalan SDGs. Jika memang data dasarnya belum sempurna, maka sebagai pendamping kita memfasilitasi kesempurnaan dari data tersebut. Ada ruang untuk memutakhirkan, ada ruang untuk memvalidasi, kemudian ada ruang juga untuk memusyawarahkan tingkat desa. Apakah data tersebut sesuai atau tidak. Jadi ada beberapa alur tahapan data tersebut bisa digunakan melalui pemutakhiran, melalui verifikasi, kemudian melalui penetapan di forum musyawarah desa. Luar biasa. Kami juga memberi ruang kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan menjadi pematik materi di Sambal Desa untuk menghubungi kami dan kita belajar bersama di sini. Yang jelas forum ini adalah forum untuk belajar bersama sesuai dengan Permendes 19 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat bahwa TPP perlu melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajaran. Dan Forum Desa, Sambal Desa memberikan ruang untuk kita belajar bersama-sama. Terima kasih Kang Iman, closing statement untuk hari ini. Terima kasih Mbak Tias, saya ucapkan terima kasih sekali atas saran dan masukan yang diberikan kepada diri saya dan juga seluruh warga Sambal Desa, khususnya para pegiat desa, perangkat desa, BPD, dan TPP. Kita berterima kasih sekali atas diberikan saran ini. Dan satu yang saya sampaikan, mari kita mengedukasi diri dan nanti selanjutnya edukasi lingkungan sehingga akan terbentuk sebuah kolaborasi yang konstruktif dalam memajukan desa menjadi desa mandiri. Terima kasih. Luar biasa. Teman-teman tingkatkan sinergitas dan kolaborasi baik dengan sesama TPP di semua jenjang, kemudian dengan pemerintah desa, supra desa untuk kita membangun desa untuk Indonesia. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa materi hari ini bisa di-download di linknya Sambal Desa, di link YouTube-nya Sambal Desa. Monggo pinarak di YouTube Sambal Desa, di sana banyak ilmu yang bermanfaat melalui episode-episode yang sudah ditampilkan dan ditayangkan di YouTube-nya Sambal Desa. Tetap kami berpesan dan selalu kami berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di Sambal Desa episode selanjutnya besok hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.